Langsung saja nggih, Bapak Ibu, untuk pembelajaran hari ini kami serahkan ke Ibu Rizka Nur Fitriah. Oke, monggo Bu Rizka. Oke, baik. Terima kasih Mas Kowi yang tadi telah mengantarkan. Nggih, cek Bapak Ibu ini mulai hari ini nggih kita untuk kelompok satu dan kelompok dua nggih, berarti ini total nanti ada 20 peserta. Kemudian pembelajaran ya terjadwal Bapak Ibu jam 8 sampai jam 10.15. Nggih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah Sehat baik. semuanya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, masih sehat dan semangat nggih pastinya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Nggih, tadi Bapak Ibu untuk pembelajaran sudah dimulai nggih. Semoga pembelajaran pagi ini berjalan dengan lancar nggih Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, seperti eh, yang lalu nggih di saat sinkronus yang pertama, ini adalah sinkronus yang kedua Bapak Ibu untuk materi di agenda satu ya. Yang lalu kita sudah mereview nggih untuk beberapa materi, kemudian agenda hari ini sama nanti ada sedikit review nggih secara umum di materi agenda pertama, kemudian nanti Bapak Ibu mempresentasikan ya nanti mempresentasikan hasil dari tugas individu ya untuk menganalisis isu kemudian sampai ke analisis fishbone diagram dan gagasan atau ide kreatifnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sebelum kita review materi akan saya sampaikan nanti berkaitan dengan waktu nggih. Jadi nanti Bapak Ibu yang di kelompok satu ya nanti untuk paparan singkat padat dan jelas saja Bapak Ibu nanti maksimal 5 menit ya. Kemudian nanti monggo dari urutan pertama nggih sesuai dengan absen urutan pertama sampai 10 nanti mempresentasikan. Kemudian nanti saya untuk review atau penguatan nanti saya di akhir ya. Kemudian setelah itu nanti baru ke kelompok yang dua sama nanti kelompok dua dari absensi nomor 1 sampai nomor 10 eh, semua mempresentasikan. Kemudian nanti untuk penguatan dan review nanti saya di akhir kegiatan. Seperti itu nggih Bapak Ibu untuk agenda pembelajaran kita pada pagi hari ini. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Sudah Bu. Ampun Bu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah pertemuan atau sinkronus yang kedua ya, dari agenda satu ya. Kemudian pagi ini kita yang pertama adalah review ya, atau penguatan dan pembulatan materi agenda satu. Masih diingat Bapak Ibu materi di agenda satu ada apa saja di sana? Ada berapa mata pelatihan? Halo, cek. Dua, Bu. Eh, dua. Yang tertera di sini dua, Iya. Pak. Ya, tapi ya secara umum ada tiga, nggih. Yang pertama kemarin kita sedikit sudah mereview wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang menjadi tugas Bapak Ibu yaitu di materi analisis isu kontemporer dan nanti sedikit tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini Bapak Ibu untuk skenario pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah eh, paparan, kemudian penguatan ya. Saya dulukan penguatan dulu, kemudian nanti baru paparan. Nah, kemudian ya kita paparan penguatan dulu nih Bapak Ibu. Nah, sedikit Bapak Ibu kita mengulang mereview kembali nggih, untuk mata pelajaran yang pertama di agenda satu ya. Ending dari agenda satu kemarin apa Bapak Ibu memiliki pemahaman tentang SPBN. Apa itu SPBN?
Sikap dan perilaku bela Iya, negara. sikap perilaku bela negara. Nggih, yang kemarin ini juga sudah kita review bersama Bapak Ibu, ada wawasan kebangsaan, nggih, kemana ada 4 pilar, ada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian juga Bapak Ibu kemarin kita sudah tanya jawab, gitu, diskusi, gitu, nggih, tentang nilai-nilai bela negara yang selama ini sudah Bapak Ibu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentang sistem administrasi NKRI. Nah, kemudian di sintesis modul yang kedua, ya, terkait analisis isu kontemporer, ya, ini juga Bapak Ibu sudah langsung mengimplementasikan ya di dalam mengerjakan tugas individu, ya, pastinya. Nah, dari isu kritikal, kemudian isu yang muncul di tempat tugas, diidentifikasi, dipahami, kemudian dipilih atau ditapis, dianalisis dan diselesaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk rangkuman secara umum nggih yang ini nanti eh, perlu Bapak Ibu ketahui bersama ya di modul 3 yaitu di mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara ya di sana yang perlu digarisbawahi adalah tentang kesehatan jasmani dan mental. Kemudian etika, moral ya itu yang menjadi penting di mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara ya saat ini Bapak Ibu harus mempersiapkan baik fisik, mental, spiritual itu ya jadi secara fisik juga sela-sela aktivitas ada kegiatan olahraga, mentalnya juga harus terjaga, kemudian spiritualnya juga harus terpenuhi ya Bapak Ibu juga harus menjaga kesehatan jasmani dan mental tidak lebih penting lagi tentang etika, etiket, dan moral sebagai calon pegawai negeri sipil. Dan pastikan Bapak Ibu kesehatan fisik, mental, spiritual, kesehatan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral itu yang baik ya, yang selalu terjaga tidak hanya saat Bapak Ibu sekali lagi menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun nanti selama Bapak Ibu berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, mohon itu selalu dijaga. Ya, itu inti dari mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini seperti yang di awal nggih, sudah saya sampaikan nanti juga saat Bapak Ibu datang ke Berdiklat itu nggih di 3 hari terakhir di serangkaian pelatihan dasar nanti Bapak Ibu ada serangkaian kegiatan fisik ya untuk membentuk kedisiplinan, kepemimpinan dan kerjasama ya. Jadi nanti akan didampingi oleh anggota TNI Polri dengan tujuan ke arah sana Bapak Ibu untuk membangun kedisiplinan, kepemimpinan dan kerjasama ya nanti dengan kegiatan baris-baris dan juga ada tata upacara sipil. Sebenarnya Bapak Ibu di kesiapsiagaan bela negara khususnya di kemampuan awal bela negara ya ini yang dilatihkan adalah ada olahraga, olah rasa dan olah pikir Bapak Ibu. Sehingga ini ada manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian yang kedua membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas ya. Ada ini terutama membentuk mental dan fisik yang tangguh, kemudian menanamkan rasa kecintaan. Ya, kemarin Bapak Ibu sudah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ini melatih jiwa leadership dalam memimpin ya, memimpin diri sendiri maupun kelompok gitu ya. Kemudian juga membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Berikutnya dari manfaat dari pemahaman kesiapsiagaan bela negara ini adalah berbakti pada orang tua, bangsa dan agama. Ini adalah doa nggih, setiap orang tua kepada anaknya. Kemudian juga nanti saat di serangkaian kegiatan fisik nggih, Bapak Ibu akan eh, dari manfaat ya, ada melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian juga di materi kesiapsiagaan bela negara ya tadi yang menjaga kesehatan jasmani, mental, etika, moral ya dan spiritual itu akan menghilangkan sikap negatif atau kita usahakan yang mengalir ya, mengalir dalam diri Bapak Ibu, teman-teman semua ini adalah energi yang positif walaupun selingkungan gitu ya di lingkungan itu enggak ada juga
energi yang negatif, namun Bapak Ibu harus memilih atau menjadikan energi negatif itu menjadi energi yang positif gitu ya. Itu yang selama ini juga saya berproses seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Kenapa? Untuk kesiapsiagaan ya untuk kesehatan mental Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian berikutnya tujuan yang terakhir dari manfaat kesiapsiagaan bela negara ini adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kepedulian antar sesama. Jadi itu Bapak Ibu nggih serangkaian sintesis atau penguatan-penguatan di agenda satu ya yang meliputi mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Harapannya dari ketiga mata pelatihan ini nanti sudah Bapak Ibu implementasikan, sudah Bapak Ibu aplikasikan baik dalam menjalankan tugas sehari-hari ya selama menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun nanti setelah berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Nggih, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup nggih untuk penguatan ketiga mata pelatihan di agenda satu ya. Agenda satu sekali lagi dengan ending adalah Bapak Ibu memiliki pembekalan dan pemahaman tentang sikap perilaku bela negara. Nggih, baik Bapak Ibu, waktu yang tersisa eh, kita gunakan untuk apa presentasi nggih. Nah, ini kita pukul 8.19 seperti itu. Tadi yang sudah saya sampaikan untuk teknis presentasi ya, monggo nanti Bapak Ibu dari kelompok satu dulu nggih, dari kelompok satu dulu. Kemudian pastikan Bapak Ibu nggih agar nanti tidak menambah waktu. Pastikan jika ada kendala teknis, misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk share screen ya, nanti bisa meminta tolong untuk lembar kerjanya itu nanti bisa dikirim ke grup, kemudian nanti monggo siapa sebagai sukarelawan nanti membantu temannya yang sementara terkendala teknis tidak bisa untuk share screen, guys. Jadi agar waktunya tepat dan nanti kita juga selesai tepat waktu, nanti juga Bapak Ibu bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Oke, baik. Ya, untuk urutan Bapak Ibu sudah hafal sesuai nomor absennya? Cek. Iya, Bu. Ya, nggih. Yang pertama nanti ada Pak Abdul Gofir, Pak Adi, kemudian Pak Adinda, Bu Aisyah, Pak Alvin, Pak Angga, Bu Ani, Pak Aprilian, Pak Dimas, dan Pak Arfianto untuk kelompok satu. Oke, monggo waktu dan tempat kami persilahkan masing-masing untuk mempresentasikan tugas individu singkat, padat, dan jelas, waktu maksimal 5 menit. Oke, dimulai dari yang pertama. Pak Abdul Gofir. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya izin buat share screen dulu. J. Oke, langsung bisa dibacakan, Pak. Udah kelihatan? Oke, sudah. Ya, bentar. Untuk tugas individu kemarin untuk di tempat saya ya, saya kebetulan penghulu ahli pertama untuk jabatannya, penempatannya di KUA Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Dan untuk isu-isu yang menjadi problem di KUA Ngadirjo itu yang paling utama sih yang udah saya pilih-pilih yaitu ada bimbingan calon pengantin BIMWIN yang terkendala oleh anggaran sama jadwal para eh, eh, calon pengantin. Kemudian isu yang kedua, yang urgent kedua itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dan alur pendaftaran tanah wakaf. Soalnya kemarin pas pengurusan tanah wakaf itu kebanyakan warga di daerah sini itu ya pasrah semuanya yang buat surat-surat mengantar W1, W2, W3 itu dari pihak KUA. Jadi kurangnya edukasi mungkin. Kemudian yang ketiga yang
perlu jadi perhatian juga, yaitu pengumuman kehendak nikah yang kurang optimal karena se, selama saya di sini kurang lebih dari awal bulan Juni itu untuk pengumuman kehendak nikah terlaksananya itu ketika mau ijab itu yang ke orang banyak ya. Tapi sebelum itu ya udah pada tahu lah untuk keluarga-keluarganya. Kemudian untuk yang keempat itu calon pengantin tidak memahami prosedur dan syarat nikah walaupun udah perkara yang umum, tapi masih ada lumayan banyak orang yang datang ke KUA buat menanyakan persyaratan nikah di KUA ini apa gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, isunya di sini urutannya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan syarat duplikat buku nikah. Beberapa Oke. kali yang mengajukan duplikat ke KUA Ngadirjo itu ya persyaratannya nggak tahu, alurnya gimana nggak tahu, terus Ini langsung USG kadang saja, Pak. USG-nya. langsung Ya. langsung kemana Bu? Nah, USG-nya saja. Nggih. Untuk identifikasi atau analisa USG itu yang pertama itu yang paling urgent yaitu bimbingan calon pengantin, bimbing yang terkendala anggaran dan penyesuaian jadwal para catin. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dan alur pendaftaran tanah wakaf. Dan yang ketiga itu pengumuman kehendak nikah yang kurang optimal. Nah, kesimpulan dari analisis isu melalui USG, maka core isu utama yang perlu diselesaikan adalah bimbingan calon pengantin yang terkendala oleh anggaran sama jadwal para calon pengantin tersebut. Kemudian ini kalau pakai diagram fishbone ya, itu, nah ini, dari SDA-nya sendiri untuk petugas bimbing dari KUA itu tidak semuanya memiliki pelatihan khusus, misalnya di bidang kesehatan, di bidang ekonomi itu kurang. Jadi dari segi SDM kurangnya itu ya pastinya kalau yang udah-udah katanya saya tanya itu di kemarin-kemarin kerjasama sama KUA, tapi kalau berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin itu keterbatasannya ya ada di itu anggarannya udah ngumpulin orang terus eh, ngundang tapi nggak semuanya bisa datang gitu loh. Kemudian ada lagi ini aturan terbaru dari PMA 30 tahun 2024 pasal 5 yang mewajibkan buat calon pengantin melakukan eh, sebelum melakukan pendaftaran kehendak nikah itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Ini aturan terbaru dari PMA nomor 30 tahun 2024. Padahal pada realisasinya itu yaitu terkendala jadwal, kemudian kadang calon pengantinnya berasal dari luar daerah yang kemungkinan besar nggak bisa datang kalau kita melakukannya menggunakan cara yang reguler. Dan terkendala juga sama anggaran kalau mengumpulkan massa tapi kok nggak dikasih apa-apa itu kurang gimana gitu kalau di daerah sini. Kalau misal kita udah siapin anggaran buat beli snack tapi belum tentu yang diundang itu datang, nah itu problemnya. Lebih fokus Nih, di situ lanjut. untuk Untuk apa gagasannya masalahnya. apa? Gagasan Dan untuk kegiatan. gagasannya atau untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah melakukan digitalisasi KUA menggunakan website interaktif dan lebih kefokuskan untuk yang e-learning. Modelnya itu kayak MOOC kemarin, jadi ada nonton video, kemudian absensi seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya, merancang ide dalam bentuk UI UX, kemudian langkah-langkahnya yaitu menentukan fitur-fitur yang ada yang harus ada pada website tersebut, kemudian membuat sketsa atau tata letak halaman, kemudian menentukan karakter website supaya terlihat profesional. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu proses pembuatan websitenya itu mencakup coding, kemudian ya membuat halaman-halaman itu, kemudian dengan mempertimbangkan anggaran juga sama masa depan supaya
maintenance-nya itu nggak memerlukan biaya yang terlalu besar, misal untuk hosting sama domain, nah itu menggunakan Blogspot yang dimodifikasi. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan nama domainnya apa, itu berdiskusi dengan teman-teman, kemudian membeli nama domain, kemudian memasangkannya ke Blogspot yang udah kita setting sedemikian rupa untuk e-learning, untuk website KUA. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan indexing dan menghubungkannya ke Google Bisnis KUA supaya mudah buat diakses seperti itu. Itu untuk Nggih, tugas yang A. nggih, yang cukup saja Pak, cukup yang A saja. Nggih, Masih. baik, terima kasih. Ini sangat inovatif sekali, nggih. Jadi nanti tentang pembuatan website, nggih. Baik, nanti saya review di akhir. Silahkan berikutnya, nggih, bisa di stop share. Kemudian monggo Pak Adip berikutnya. Ya, nanti saya reviewnya di akhir saja. Ini sudah ada beberapa catatan. Stop share piye? Terima kasih untuk kesempatannya. Nggih. Monggo Pak Adip bisa langsung dimulai. Cek Pak Adip masih di mute Pak. Oke, sudah. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Latif Falahuddin, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Tirtomoyo. Berdasarkan temuan core issue yang saya temukan di KUA Tirtomoyo, Wonogiri, yang pertama, belum terwujudnya efisiensi dalam pelaksanaan pembinaan bagi Jatin. Maksudnya, selama ini itu Jatin dibimbingnya satu persatu, jadi banyak memakan waktu. Kemudian yang kedua, kurangnya sosialisasi mengenai berkas persyaratan nikah dan prosedur daftar nikah. Hampir sama kayak tadi Mas Abdul Ghafir, ya. Jadi banyak para Jatin itu belum mengetahui secara detail persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan diri, ya, untuk mendaftar kehendak nikah. Yang ketiga, kurangnya peran penghulu dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana memberikan edukasi terkait pelayanan nikah, bimbingan nikah, dan bimbingan masyarakat Islam. Nah, ini berarti berkaitan dengan penghulu maupun para pegawai staf di KUA ya yang belum memanfaatkan media sosial masing-masing untuk sosialisasi tentang pelayanan di KUA. Kemudian yang keempat, belum terwujudnya one day service dalam proses daftar nikah sampai dengan ya pembinaan Jatin. Karena selama ini para Jatin itu harus datang sekali dua kali kayak gitu untuk melengkapi berkas, untuk menyelesaikan proses hingga eh, sampai sebelum hari H gitu. Nah, yang kelima, belum adanya acuan materi pembinaan nikah bagi Jatin. Nah, karena belum ada acuan ini, jadi ketika pembinaan ya sesuai apa yang diketahui para penghulunya. Jadi bisa jadi penghulu satu dan penghulu lainnya itu maupun eh, petugas KUA lainnya itu ketika membimbing ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak sama. Dari kelima isu tersebut, saya sudah menapis ya dengan USG tiga permasalahan, tiga core issue yang prioritas ya. Yang pertama, yang tadi kurangnya sosialisasi mengenai berkas persyaratan nikah dan prosedur daftar nikah. Kemudian yang kedua, belum terwujudnya efisiensi waktu dalam pelaksanaan pembinaan nikah bagi Jatin. Dan yang ketiga, belum terwujudnya one day service dalam proses daftar nikah sampai dengan pembinaan Jatin. Nah, berdasarkan ya analisis USG, yang paling tinggi rankingnya yaitu yang ketiga, one day service. Karena dari eh, urgensinya, kemudian seriousness-nya, dan growth-nya itu mendapatkan nilai yang paling tinggi di antara core issue lainnya. Untuk Nah, Fishbone diagramnya. nah. Kemudian kita bisa lihat di fishbone diagramnya, oke. Nah,
di sini dari sisi SDM-nya ya, yang terjadi adalah beban kerja SDM tinggi. Maksudnya itu kadang di sini itu suatu pekerjaan hanya dilakukan oleh satu dan dua orang, ini berhubungan dengan yang di lingkungan itu. Kemudian yang kedua dari sisi SDM belum terlatih atau kompeten. Jadi kadang masih ada kendala, harus harus tanya yang harus tanya yang lebih senior terlebih dahulu. Ini penyelesaiannya seperti apa gitu. Kemudian eh, metode selama ini belum ada SOP alur pelayanan gitu. Jadi ya ketika ketika tamu datang ya siapapun yang menerima nanti gitu. Jadi tidak sesuai alur gitu. Kemudian biasanya sebab-sebab yang menyebabkan apa ya hambatan yang lain tuh biasanya dokumen tidak lengkap. Jadi ketika Catin datang itu dokumennya belum lengkap. Kemudian ada juga dokumen itu melibatkan instansi lain. Nah, karena mungkin di instansi-instansi lainnya itu masih harus menunggu lama gitu. Nah, jadi hal itu membuat One Service itu sulit terwujud. Kemudian dari material atau peralatannya, kadang itu print tidak berfungsi baik ketika ketika hendak eh, memberikan pelayanan yang prima, kadang juga ada error di situ. Kadang SIMKah juga kadang lamban. Nah, lingkungan tadi tugas pelayanan berfokus pada satu atau dua orang, kadang hanya yang bertugas terlibat dalam pelayanan itu satu dua orang saja. Kemudian masyarakat kurang informasi. Nah, maksud saya, masyarakat tuh kadang kurang informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam persyaratan nikah gitu. Jadi mereka harus datang sekali dua kali dan berkali-kali untuk kembali datang ke KUA untuk melengkapi Nggih. berkas. Kemudian untuk gagasannya, Pak Adib. Nah, gagasannya yaitu baratnya meningkatkan yang satu optimalisasi proses internal. Jadi di kantor dulu itu dikembangkan SOP yang jelas dan terperinci. Terus jadi apa ya dibikin SOP. Jadi ketika tamu datang itu harus kemana dulu, habis habis ke kemana, terus selanjutnya dan itu setiap pos sudah ada yang menjaga, ibaratnya sudah ada yang siap siaga di sana. Nah, kemudian yang kedua peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bisa dengan cara mentoring antar pegawai. Tuh. Kemudian ada rolling tugas biar setiap orang itu bisa membackup ketika salah satu ada yang tidak hadir gitu atau ada yang berhalangan hadir. Kemudian ya untuk mengantisipasi Catin biar ketika datang ke KUA itu berkas sudah lengkap, yaitu dengan menjalin komunikasi dua arah antara Catin dan KUA. Jadi jauh-jauh hari sebelum daftar ke KUA itu sudah tanya dulu syarat-syaratnya apa. Kemudian ya syarat-syaratnya apa saja. Kalau sudah lengkap, lengkap semuanya, baru datang ke KUA. Nah, kemudian untuk menunjang itu kita dituntut pegawai KUA dituntut untuk aktif melakukan sosialisasi berkas persyaratan nikah biar masyarakat tuh eh, tambah jelas, oh ini yang dibutuhkan gitu. Kemudian bisa juga adanya kolaborasi dan jaringan, yaitu dengan menjalin kemitraan dan koordinasi dengan instansi-instansi yang mengeluarkan kelengkapan berkas, ya, seperti antar KUA ketika ada rekomendasi nikah, kemudian eh, kelurahan yang memberikan berkas-berkas pengantar, gitu, kemudian puskesmas untuk suntik TT dan lain-lainnya itu, dan instansi-instansi lain yang berkaitan. Nggih. Baik, cukup nggih untuk Pak Adib Oke, terima ya kasih. tadi. Nggih, nanti untuk review saya berikan di akhir. Ini sudah ada beberapa catatan. Nggih, terima kasih Pak Adib. Berikutnya monggo pada Pak Adinda Yuwana. Ya, itu dipersilahkan. Ya. Nggih, Nggih, sampun sudah kelihatan nggih. sudah. Langsung dibacakan saja ya Oh Pak. nggih gitu. Isunya ada Nggih. 6 ini. Kemarin Nggih. 5 ya. Nggih.
Nah, nanti bisa dikurangi salah satu, nggih, Oke, dibacakan siap. langsung isunya, nanti setelah APKL langsung isu di USG. Nggih, monggo. Oke. Oke, ini dari saya Adinda Yuwana, penghulu alih pertama KUA Kecamatan Girimarto. Dan isu yang didapatkan ternyata kemarin 5, tak tambahkan satu karena ada lagi gitu. Yang pertama belum adanya media sosial di KUA. Jadi media sosial di KUA belum ada sama sekali. Jadi untuk informasi terkait pernikahan, pelayanan publik lainnya itu belum ada melalui media sosial. Yang kedua belum adanya sistem penataan jadwal jam akad nikah yang tepat. Jadi penataan jam akad nikah itu terjadi apa ya, terkesan mendadak. Jadi bagi para catin itu kadang bingung. Jadi terkesan tanya-tanya terus untuk penentuan jam akadnya gitu. Yang ketiga masih adanya pernikahan dini itu masih, dan yang keempat ada kasus pernikahan yang didasari hamil di luar nikah itu masih menjadi kasus yang mungkin banyak di KUA lain juga masih terdapat seperti itu. Terus yang kelima ada belum optimalnya kegiatan pemeriksaan dan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin dan wali. Ini terkesan tidak seperti yang dikatakan Mas Adib tadi, tidak one day service. Jadi terkadang sehari itu ada apa namanya eh, pemeriksaan dulu. Nah itu ternyata terlalu lama dan mengantri dan sebagainya satu-satu. Jadi bisa diundur dan sebagainya itu jadi menyusahkan atau mempersulit para catin yang akan menikah. Nah, itu nanti bisa dikondisikan. Yang keenam itu ada kurang pemanfaatan digitalisasi maupun non digitalisasi tata kelola arsip atau persuratan di KUA Girimarto. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan saya, gimana banyak sekali arsip-arsip atau persuratan yang tidak sesuai penempatannya, tidak. Jadi kalau mau mencari berkas apapun di KUA itu terlalu sulit seperti itu. Terus untuk eh, ini yang mendapat peringkat pertama ada yang kurangnya pemanfaatan digitalisasi, yang kedua ada belum adanya media sosial, dan yang ketiga ada belum adanya sistem tata penataan jadwal jam akad. Nah, untuk identifikasi analisisnya, yang pertama ada belum adanya media sosial di KUA Girimarto itu mendapatkan ranking 3, belum adanya sistem penataan jadwal jam akad nikah yang tepat untuk memberikan pelayanan yang akurat terhadap calon pengantin itu mendapatkan eh, nilai 12 dengan peringkat 2, dan yang ketiga kurangnya pemanfaatan digitalisasi maupun non digitalisasi tata kelola arsip atau persuratan di KUA Girimarto mendapatkan nilai 13 dengan peringkat pertama. Jadi kesimpulannya, core isu utama yang perlu disahkan adalah kurangnya pemanfaatan digitalisasi maupun non-digitalisasi tata kelola arsip atau persuratan di Girimarto. Seperti itu. Terus untuk diagram fishbone-nya, ini core isunya kurang pemanfaatan digitalisasi maupun non-digitalisasi tata kelola arsip atau persuratan di KUA Girimarto. Yang pertama itu itu kurangnya SDM khusus arsip, jadi kurangnya pegawai. Jadi ini condong untuk apa namanya menyangkut yang kedua juga. Jadi setiap pegawai itu dituntut untuk bisa sembarang sembarang tugas maksudnya. Jadi bagian ini dikelola bersama. Yang ketiga, pegawai belum dilatih dalam digitalisasi, jadi masih non digitalisasi. Ada penumpukan berkas, penumpukan arsip, jadi nanti eh, membuat apa namanya eh, terkesan sulit untuk menemukan arsip yang akan dicari seperti itu. Terusnya material arsip tidak terklasifikasikan ya seperti yang saya bilang tadi. Terus arsip tercampur antara aktif dan inaktif. Nah, ini yang menjadi problem utama itu kadang tercampurnya arsip yang sudah lama dan arsip yang baru. Jadi kita terkesan bingung nantinya. Tidak tersedia sistem aplikasi arsip atau e-arsip. Nah, ini belum ada sama sekali di Keuangan Girimarto, jadi masih non digitalisasi. Jadi yang keempat, format arsip tidak seragam. Jadi harusnya dibuat dengan tata kelola ruang atau apa namanya rak khusus. Jadi ada arsip rekomendasi nikah, misalnya arsip duplikat nikah, arsip legalisir buku nikah dan sebagainya. Terus untuk metodenya tidak ada pemetaan jenis arsip, terus tidak ada SOP baku tata arsip, tidak ada alur disposisi, dan ruang arsip yang jelas-jelas terbatas di KUA Girimarto. Seperti itu. Dan yang ketiga Biasanya, itu
ada gagasan atau ide penyelesaian masalah. Yang pertama, identifikasi pemetaan arsip. Nah, ini tadi jadi dikelompokkan berdasarkan jenis aktif atau inaktifnya, terus penyusunan SOP tata kelola arsip dan persuratan. Nah, ini juga membuat daftar SOP alur surat masuk, surat keluar dan pengarsipan. Yang ketiga, penataan arsip manual atau non digital, menyediakan lemari khusus, memasukkan berkas dalam map dan sebagainya. Yang keempat, penerapan arsip digital sederhana. Jadi bisa di-scan dokumen pentingnya, nanti dibuatkan folder folder digital maupun nanti dibuat bentuk Excel dan sebagainya. Yang kelima, pelatihan di internal penggunaan sistem digital. Nah, ini membuat materi pelatihan dasar, scan, rename, file, upload Google Drive dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkala. Jadi setiap bulan nanti dikasih jadwal evaluasi bulanan, menilai kelengkapan arsip, kepatuhan SOP dan kerapian dokumennya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Nggih, terima kasih nggih Pak Adinda. Ini tadi tentang arsip nggih. Baik, nanti untuk Iya. review CDL sudah ada beberapa catatan. Oke, Iya. terima kasih Pak Adinda. Berikutnya saya beri kesempatan pada Bu Aisyah. Ya, Bu Aisyah Aulia Unisa. Nggih, monggo. Ya, nanti bisa dibacakan isunya saja untuk yang PKL dan SG. Monggo silakan. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar tapi sangat kecil. Coba Bu, di Mulai terdengar barang. ya sudah terdengar, terdengar. Nggih, monggo nggak apa-apa. Tapi yang jelas sudah terdengar. Nggih. Monggo Ya, dilanjutkan presentasi. Nah, sudah. untuk isu yang pertama itu ada pemanfaatan media sosial untuk penyuluhan di era digital yang belum optimal, kemudian penyampaian materi win-win perkawinan kepada calon pengantin yang masih terbatas, yang ketiga ada kegiatan penyuluhan di majelis taklim para ibu muda yang belum optimal, keempat kegiatan penyuluhan pembinaan mental untuk ODGJ dan tunawisma di RPPSM yang masih kurang sorotan, dan yang terakhir ada pembuatan flyer sebagai media penyuluhan digital yang belum optimal. Dari 5 core isu itu, kemudian ada pemanfaatan media sosial untuk di era digital yang belum optimal, itu dari tabel USG-nya dapat nilai 11. Kemudian yang nomor 2 ada penyampaian materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dengan akses yang masih terbatas, itu dapat nilai 14. Dan yang ketiga ada kegiatan penyuluhan pembimbingan mental untuk ODGJ dan tunawisma yang masih kurang sorotan, itu ada nilai 13. Jadi dari situ untuk urutan utama isunya itu ada yang penyampaian materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang masih terbatas. Kemudian masuk ke diagram fishbone-nya. Jadi di sini penyampaian materi bimbing itu masih sangat terbatas ya, Bu. Dari lingkungannya, di sini ada kurangnya sesi sharing antar penyuluh. Jadi memang metodenya masih sendiri-sendiri, terus belum adanya wadah digital milik instansi bahan ajar bimbing yang kurang variatif. Lingkungannya memang prosedur PAUA Satkernya masih sangat manual, jadi adanya CPNS ingin mulai mengaktifkan sistem digitalnya. Kemudian untuk metodenya, kegiatan bimbingan masih terfokus pada tatap muka, tidak ada file materi yang diberikan kepada Catin, dan belum aktif memanfaatkan media digital. Karena sekarang era yang mereka juga udah kebanyakan Gen Z yang sudah melek teknologi, sekiranya akan memudahkan mereka juga untuk mengakses hal-hal yang sifatnya online gitu. Kemudian untuk material, fasilitator bimbing yang memang masih terbatas, kemudian isi materi yang belum paten, tidak ada rujukan pastinya, kemudian kurangnya media bimbing. Jadi adanya bukti fisik berupa buklet nanti niatnya itu bisa jadi oleh-oleh juga. Kemudian yang terakhir dari
SDM-nya juga masih kurang inovasi, kurang literasi digital, dan fokus yang monoton pada metode lama. Jadi memang adanya CPNS di sini ingin mulai merambah digitalisasi khususnya untuk isu ini tuh di sertifikat bimbingnya. Nah, untuk gagasan masalahnya nantinya akan jadi digitalisasi materi bimbingan perkawinan melalui buklet pada KUA Kecamatan Pekalongan Timur. Untuk gagasan kegiatannya, pertama ada konsultasi dengan mentor dan fasilitator bimbingan perkawinan. Nanti akan langkah-langkahnya menentukan waktu konsultasi, berdiskusi terkait rencana program, kemudian meminta arahan dan masukan nanti terkait materi yang akan disusun. Kemudian proses penyusunan materi bimbing bentuk buklet digital itu nanti ya pendukung serta menyusun buklet dari materi dan media yang sudah ditemukan. Kemudian ada presentasi program buklet bimbing ini kepada pejabat terkait. Berarti di sini nanti ada kepala KUA sama fasilitator bimbing nantinya juga akan menyampaikan materi bimbing tersebut. Kita nanti akan melakukan waktu sosialisasi, menyimpulkan dan melakukan program pengadaan buklet bimbing digital. Yakni ke saat jadwal bimbing, untuk prosesnya nanti kita juga membuat link Google Drive sebagai wadah buklet bimbingan digital perkawinan ini nanti agar Catin mudah mengakses bukletnya, dibuatkan barcode jadi tinggal scan. Kemudian nanti Catin diarahkan untuk mencoba mengakses barcode. Oke, Bu Aisyah untuk gagasan kegiatannya belum, tapi sudah di stop share ya? Atau bisa dibacakan saja? Atau terkendala Iya, sinyal mungkin? iya, iya Bu, maaf keluar. Tadi intinya udah sampai yang gagasan terakhir itu nanti ada evaluasi kita. Setelah sosialisasi tadi eh ya? ya, setelah sosialisasi itu nanti dicari masih ada kurangnya apa untuk diperbaiki kembali. Yang Oke. lebihnya seperti itu, Ibu. Terima Terima kasih, kasih. Bu Aisyah. Ya, ini sudah ada beberapa catatan. Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Alvin. Monggo, silakan. Baik, Ibu, izin saya share screen. Ya, Apa sudah terlihat, Ibu? ya sudah. Baik, izin menjelaskan terkait tugas individu yang pertama. Jadi karena saya di dosen, kemudian di Prodi Ilmu Politik Fakultas Usuluddin. Jadi kemarin kita sudah berdiskusi dengan beberapa eh, dosen yang ada di sini. Saya menanyakan terkait beberapa hal yang ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Maka saya mendapatkan 5 core isu yang sudah saya tuliskan dalam tugas. Yang pertama adalah mahasiswa cenderung lebih fokus pada kegiatan akademik dan kurang terlibat aktif secara riset di pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa tidak tepat waktu dalam menyelesaikan kelulusan sehingga menghambat akreditasi dari fakultas, hingga mungkin ada penurunan akreditasi dari fakultas. Kemudian yang ketiga, yaitu kurikulum masih terlalu teoritis dan kurang membekali mahasiswa terhadap keterampilan praktis yang dibutuhkan di lapangan atau hal dalam penulisan ilmiah. Kemudian yang keempat, kurangnya kemampuan bahasa asing di fakultas. Kemudian yang kelima, beberapa fasilitas seperti ruang kelas itu ternyata masih kekurangan di fakultas karena masih tergabung antara Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di periode yang akan datang, ada rencana mau pemisahan fakultas antara Usuluddin dengan Dakwah agar tidak terlalu banyak karena sampai saat ini kelasnya itu masih eh, terbagi di laboratorium. Itu core issue, kemudian kita beralih ke bawah, yaitu sudah kita identifikasi menjadi 3 yang agak krusial. Yang pertama,
yaitu optimalisasi fasilitas seperti ruang kelas, yaitu perlu penambahan jika belum adanya pemisahan di fakultas. Kemudian yang kedua, mahasiswa tidak tepat waktu dalam menyelesaikan kelulusan. Kemudian yang ketiga, minat mahasiswa dalam riset dan pengabdian di masyarakat masih terlalu rendah. Maka saya identifikasi melalui diagram Bisbon yang mana secara mainnya adalah mahasiswa masih kurang memiliki dorongan intrinsik untuk segera menyelesaikan studi. Mungkin karena tidak ada target yang jelas, kemudian tidak tahu mau apa setelah lulus, atau sudah merasa nyaman dengan status mahasiswanya. Ini ditemui di beberapa mahasiswa yang aktif di organisasi, biasanya seperti itu. Kemudian secara material, mahasiswa itu kesulitan menemukan literatur yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitiannya. Kadang mahasiswa itu masih kebingungan apa yang harus ditulis, kemudian bagaimana cara mencari referensi-referensinya, seperti itu. Karena masih di S1 seperti itu. Kemudian secara metode, tidak ada timeline yang jelas, kemudian target bimbingan yang terukur, dan standar progres yang harus dicapai mahasiswa di setiap periodenya. Kemudian, kalau kita lihat environment-nya, lingkungan, teman sebaya yang tidak memiliki motivasi kelulusan tinggi atau tepat waktu, itu terlalu banyak kegiatan biasanya di non-akademik. Itu juga dapat mempengaruhi seperti itu. Oke, Nah, dari situ penjelasannya. maka ide penyelesaiannya adalah yang pertama adanya mentoring kelulusan dini atau MKD, di mana ada 5 langkah di sini. Salah satunya mungkin di semester awal diselipkan modul singkat non-SKS tentang pentingnya literasi akademik, manajemen waktu, dan pengenalan dasar-dasar riset. Kemudian yang kedua, jalur cepat karya ilmiah yang terintegrasi. Misalnya, perkuat mata kuliah metodologi penelitian dengan penugasan yang mewajibkan mahasiswa menyusun mini riset. Lah, mini riset ini jarang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, adanya digital academic hub, yaitu misalnya membuat website atau aplikasi khusus yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik universitas yang mencakup fitur-fitur di mana ada referensi atau misalnya panduan untuk mencari jurnal, mencari referensi atau dan lainnya. Minimal ada pedoman seperti di YouTube atau di platform media. Kemudian yang keempat, ada program dosen pembimbing berdedikasi. Nah, ini mungkin programnya ada, tetapi secara praktek kadang Mas dosen itu ketika ditanya melalui WA, bagaimana bimbingannya, bagaimana mau bimbingan, itu kadang nanti dulu Pak, nanti dulu. Nah, itu yang kadang-kadang ada hambatan-hambatan. Ini yang perlu. Kemudian ada klinik dan bootcamp skripsi, menurut saya. Misalnya diselenggarakannya bootcamp secara intensif selama 2 atau 3 hari untuk melatih mahasiswa menggunakan software menganalisis data yang relevan. Kemudian nanti dilatih juga menggunakan seperti edukasi Mendeley atau Zotero agar tidak uh, terplagiasi. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin. Tadi cukup menarik ya beberapa gagasannya. Ya, nanti sudah ada beberapa catatan, nanti saya review di akhir. Baik, selanjutnya monggo dipersilakan Pak Angga Pradana. Ya, langsung di APKL dan USG-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi Angga Pradana wabarakatuh. ingin mempresentasikan hasil yang ada di satker saya di MAN 2 Gerobokan. Langsung dibacakan saja. Yang pertama yaitu tentang kedisiplinan siswa yang masih kurang baik dalam hal waktu ataupun ibadah. Jadi mereka masih belum bisa tepat waktu. Kemudian yang kedua, kompetensi pedagogi dan profesional guru yang
masih dirasa kurang. Kemudian kurangnya metode pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan minat belajar siswa, terutama mapel sejarah budaya Islam. Kemudian yang keempat, literasi digital siswa yang masih kurang. Kemudian yang kelima, adanya tambahan tugas guru yang membuat kurang dapat fokus. Dari kelima core issue tersebut, kemudian yang masuk yaitu nomor satu, adanya tugas tambahan guru. Kemudian yang kedua, literasi digital yang masih kurang dikuasai oleh siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya metode pembelajaran yang menarik. Dari ketiga tersebut, yang dapat disimpulkan melalui pendekatan ISG, yaitu menumbuhkan minat belajar murid dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian kita bisa lihat di diagram fishbone-nya. Yang pertama yaitu mengenai man atau people-nya, manusianya. Yang pertama yaitu pelajaran kebudayaan sejarah Islam itu lebih ke hafalan dan bersifat pasif, yaitu kurangnya interaksi antara murid dan juga guru, dan mereka belum memahami pentingnya pembelajaran SKI untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian metodenya yang pertama itu tidak inovatif dalam hal ini yaitu kurangnya hal-hal yang membuat ketertarikan murid untuk mengikuti pembelajaran SKI secara baik. Kemudian tidak adanya terlatih TIK, yaitu penggunaan prasarana yang ada, dan yang pastinya kurang adanya pelatihan-pelatihan. Kemudian untuk materialnya yaitu masih kurangnya buku siswa, jadi ada memang beberapa buku-buku yang tidak dapat terbagikan secara menyeluruh ke siswa. Kemudian juga internet yang terbatas di setiap kelas biasanya masih kurang. Kemudian ada beberapa alat untuk mendekatkan seperti proyektor itu tidak dapat nyala. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai lingkungannya, yaitu yang pertama bila mempelajari pelajaran tersebut belum adanya penghargaan, kemudian kurang sharing antar mapel guru serumpun, dan juga minimnya evaluasi. Oke, lanjut ke gagasnya. Nah, Kemudian gagasan atau ide penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Dalam hal ini kita mengidentifikasi kompetensi dasar, kemudian kita menyusun, kemudian kita menentukan media digital yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua yaitu bisa dilaksanakan workshop guru. Dalam hal ini bisa menyelesaikan pembelajaran yang kolaboratif dan tematik, kemudian membuat media video infografis yang baik, dan juga mengadakan pelatihan internal. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran interaktif di kelas. Guru menyampaikan materi menggunakan media visual, kemudian bisa mempresentasikan menggunakan video, kemudian siswa dibagi beberapa kelompok untuk membuat proyek seperti peta. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi dan refleksi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar berbasis proyek, refleksi siswa tentang pembelajaran, pesan, saran, dan apa yang ingin mereka utarakan. Kemudian guru mengisi form penilaian inovasi. Kemudian dari output semua kegiatan yang telah dirancang yaitu modul dan media interaktif pembelajaran SKI, kemudian siswa dapat menghasilkan proyek yang kreatif, kemudian lingkungan belajar SKI menjadi lebih hidup dan menyenangkan, dan juga guru lebih terampil menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Berikut yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Angga Pradana. Ini sudah ada beberapa catatan, nanti saya review di akhir. Oke, berikutnya kami beri kesempatan kepada Bu Ani Lailatul Syarifah. Monggo bisa share screen. Nih, Bu Ani. Iya, bentar Bu. Ah ya. Dokumen. Oke, nanti untuk Pak Apulian, nanti sebelum Bu Ani selesai bisa langsung mempersiapkan.
Sudah ya, Bu? Sudah. Enggak Ya, bisa toh. dibacakan isunya. Baik, perkenalkan saya Anila Ratu Sarifah, guru ahli pertama Ilmu Kewarganegaraan dari MTS Negeri 2 Senayan. Adapun saya menemukan beberapa core isu ya di sekolah ini. Yang pertama itu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebenarnya ini tidak hanya pendidikan Pancasila saja, tapi apa namanya minat siswa dalam pelajaran yang sifatnya teoritis itu saya lihat siswa itu memang kurang berminat seperti itu. Yang kedua, belum optimalnya pengintegrasian teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini itu setiap kelas sudah dipasang RT, tapi memang penggunaannya itu belum maksimal dan di beberapa kelas itu masih apa namanya LCD-nya itu rusak dan tidak bisa dipergunakan. Yang ketiga, keterbatasan kompetensi guru dan merancang pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, metode pembelajaran yang kurang variatif dan interaktif. Yang kelima, yaitu kurangnya dengan siswa dalam memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran. Sebenarnya aplikasi pembelajaran itu kan banyak sekali ya Bu ya, tapi di sini siswanya itu belum bisa untuk memakai dan mengoperasikan beberapa aplikasi pembelajaran seperti eh, Google Form, Canva, dan lain-lain seperti itu. Setelah saya menemukan core isu tersebut, kemudian saya identifikasi dan analisis melalui metode USG ya. Yang pertama itu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila itu mendapatkan ranking yang pertama. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran kurang variatif dan interaktif itu mendapatkan peringkat yang kedua. Kemudian yang kurangnya keterampilan siswa dalam memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran itu mendapatkan peringkat yang ketiga. Jadi kesimpulan dari hasil analisis melalui pendekatan USG itu ya kurangnya minat siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Lanjut ke responnya. Ya, lanjut menganalisis core isu menggunakan diagram Fishbone ya. Dari S atau main-nya, itu siswa menganggap bahwa pendidikan Pancasila itu membosankan. Kemudian, apa namanya, guru juga tidak mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi hanya menyampaikan materi saja tanpa mengaitkan dengan kehidupan nyata. Dan di sini siswa juga tidak ada motivasi untuk keinginan belajar seperti itu. Untuk materialnya, materi pendidikan Pancasila itu dianggap sulit dan abstrak. Kemudian kurang kontekstual dan tidak ada media yang inovatif. Untuk metodenya, itu guru jarang menggunakan teknologi pelajaran seperti video, simulasi, atau eksperimen. Jadi hanya menggunakan ceramah atau pembelajaran yang satu arah seperti itu. Dan pembelajaran pendidikan Pancasila itu juga kurang menggunakan permainan yang edukatif. Untuk lingkungannya, di sini tuh minim fasilitas pendukung pembelajaran interaktif. Kemudian suasana kelas yang kurang kondusif dan teman sebaya yang tidak antusias belajar. Untuk gagasannya. Untuk gagasan atau ide penyelesaian masalahnya, pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media ajar untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Adapun kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor dan teman sejawat. Yang pertama yaitu menjadwalkan waktu konsultasi. Dua, diskusikan kelebihan, kekurangan, serta potensi kendala dalam penerapan Canva. Kemudian yang ketiga, meminta arahan dalam pengembangan media, misalnya pemilihan slide, infografis, atau yang lainnya. Untuk gagasan kegiatan yang kedua yaitu pembuatan modul ajar. Adapun langkah-langkahnya yaitu menganalisis, rencanakan. Kemudian yang kedua menyusun modul ajar. Dan yang ketiga menyusun draft konten dan membuat konten di Canva. Gagasan ketiga yaitu sosialisasi aplikasi Canva kepada siswa. Adapun langkah-langkahnya
Yang pertama yaitu mengumumkan kepada siswa jadwal sosialisasi. Yang kedua, menayangkan video cara menggunakan Canva. Yang ketiga, yaitu menjelaskan lebih detail cara menggunakan Canva. Bisa dengan diskusi dengan siswa seperti itu. Yang keempat, pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Langkah-langkahnya yaitu melakukan pendahuluan, kegiatan inti, yang ketiga yaitu penutup dan revisi. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melakukan kegiatan evaluasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi selama pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Yang kedua, merencanakan kegiatan tidak lanjut. Dan yang ketiga adalah melaporkan hasil kepada tim. Nggih, baik cukup nggih Bu Ani nggih ini Ya, sudah ada beberapa catatan. Terima kasih bisa stop share. Kemudian berikutnya pada Pak Aprilian Pasca Agunanda, monggo Baik Bu, dipersilakan. izin share screen. Nggih, baik. Baik, sebelumnya saya Aprilian Pasca Agunanda, guru ahli pertama guru seni musik di MTS Negeri 1 Cilacap. Di sini saya menemukan beberapa isu. Yang pertama yaitu kurang optimalnya tim paduan suara saat upacara di MTS Negeri 1 Cilacap. Jadi di sini tuh ketika upacara tim paduan suara itu seadanya tanpa memperhatikan bagaimana sih cara bernyanyi yang benar. Nomor dua, belum optimalnya alat musik pengiring upacara di MTS Negeri 1 Cilacap. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan siswa mengenai lagu nasional dan lagu daerah. Yang keempat, ketidaksesuaian lulusan guru dengan mata pelajaran tambahan. Jadi di sini poin keempat ini banyak guru, misalnya saya sendiri atau guru yang lain ada juga lulusan seni budaya tapi mengajar informatika seperti itu. Tidak adanya lab musik untuk pembelajaran maupun ekstrakurikuler di MTS Negeri 1 Cilacap. Di sini saya menarik core isunya yang pertama yaitu kurang optimalnya tim paduan suara upacara saat eh kurang optimalnya tim paduan suara upacara di MTS Negeri 1 Cilacap. Lalu saya mengidentifikasi analisis isu USG itu yang pertama yaitu untuk ranking satunya kurangnya kurang optimalnya tim paduan suara upacara di MTS Negeri 1 Cilacap. Yang kedua, ketidaksesuaian lulusan guru dengan mata pelajaran tambahan. Yang ketiga, tidak adanya lab musik untuk pembelajaran maupun ekstrakurikuler di MTS Negeri 1 Cilacap. Kesimpulan dari analisis isu melalui pendekatan USG, maka core isu atau isu utamanya yaitu kurang optimalnya tim paduan suara upacara di MTS Negeri 1 Cilacap. Yang selanjutnya untuk diagram fishbone dari faktor men sendiri yaitu kurangnya guru seni. Di sini guru seni cuma ada dua dan mengampu 900 lebih siswa. Yang kedua yaitu kurang motivasi dari siswa. Yang selanjutnya yaitu minat siswa kurang untuk mengikuti paduan suara karena banyak siswa yang mungkin malu untuk tampil di depan ketika upacara. Yang selanjutnya metodenya yaitu pertama kurang variatif. Di sini untuk pelatihannya kurang variatif atau monoton hanya seperti itu saja. Yang penting kita bernyanyi tanpa mengetahui teknik-teknik yang benar. Yang kedua apa adanya. Yang ketiga kurang pelatihan. Untuk sisi materialnya yaitu di sini fasilitasnya terbatas, tidak ada lab untuk pembelajaran maupun ekstra dan alat pendukung yang kurang layak. Untuk dari sisi lingkungan sendiri, yaitu kurang evaluasi di sini. Ketika upacara selesai ya udah langsung selesai aja tanpa ada evaluasi bagaimana tadi upacara berjalan. Yang yang kedua ini faktor dari siswa sendiri tidak ada tutor sebaya dari lingkungan siswa sendiri. Yang ketiga kurangnya apresiasi dari guru atau pendidik yang lain. Untuk gagasannya, yang pertama membuat program latihan terjadwal dan bertahap. Langkah-langkahnya latihan dilakukan secara rutin dengan jadwal tetap. Yang kedua, materi latihan disusun bertahap. Yang ketiga, disiapkan kalender untuk menentukan target jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, pendekatan pembinaan berbasis minat. Yang pertama, langkahnya yaitu mengadakan survei minat siswa untuk memilih jenis lagu atau gaya paduan suara yang mereka sukai. Yang kedua, memberikan ruang kreativitas kepada siswa untuk memilih lagu. Yang ketiga, membebaskan siswa untuk mengaransemen, bebas agar siswa merasa terlibat
Yang ketiga, gagasan kegiatannya yaitu pendampingan intensif dari guru yang kompeten. Langkah-langkahnya, guru pembina dibekali pelatihan dasar tentang teknik vokal dan kepemimpinan paduan suara. Yang kedua, bila memungkinkan, menghadirkan pelatih atau tamu sebagai narasumber. Yang ketiga, melakukan evaluasi guru dan siswa. Yang keempat, gagasannya yaitu mengintegrasikan media pembelajaran. Langkah-langkahnya menggunakan audio video pembelajaran dan rekaman latihan. Yang kedua, menggunakan aplikasi pendukung vokal seperti keyboard, metronom untuk meningkatkan kualitas latihan. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk referensi. Yang kelima, memberi panggung dan apresiasi, menjadikan paduan suara tampil rutin dalam acara sekolah, memberi penghargaan, sertifikat, atau publikasi atas pencapaian siswa sebagai bentuk motivasi, dan yang terakhir, mengikuti perlombaan. Sekian dari saya. Nggih. Baik, terima kasih Pak Aprilian. Nggih, ini beberapa sudah bisa saya tangkap. Nggih, terima kasih. Nanti review akan saya lakukan di belakang. Nggih, baik. Berikutnya saya monggo bisa stop share. Kesempatan berikutnya kepada Pak Dimas. Monggo. Ibu, terima kasih Bu. Izin. Ya, untuk hari untuk baik untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas individu saya. Dari sini ada 5 isu yang muncul. Yang pertama ada jumlah peminat mahasiswa studi Islam yang mengalami penurunan setiap tahun. Kemudian etika mahasiswa dalam menggunakan kecerdasan buatan dalam mengerjakan perkuliahan. Kemudian menurunnya etika dan sopan santun mahasiswa dalam beraktivitas dalam kampus. Kemudian rentannya mahasiswa terkait kesehatan mental di era sekarang. Kemudian kurangnya relevansi kurikulum di perkuliahan dengan dunia kerja. Kemudian dari kelima isu tersebut, setelah di ranking, ternyata yang ranking 1 adalah kurangnya relevansi kurikulum di perkuliahan dengan dunia kerja. Kemudian setelah dianalisa relevansi kurikulum di perkuliahan dengan dunia kerja. Kemudian kita lakukan analisis menggunakan Discord. Ada beberapa sebab. Yang pertama kaitannya dengan men atau dosen atau pengajar. Di sini kemampuan SDM yang belum mumpuni, kemudian masih sedikitnya pelatihan, pengembangan kurikulum berbasis industri, kemudian kurangnya partisipasi dosen ke dalam riset di dalam industri, kemudian kurangnya pengalaman praktis di dunia kerja, dalam hari ini industri, kemudian pembelajaran masih bersifat textbook dan menghafal. Kemudian material sendiri, di sini konten tidak diperbarui secara berkala. Kemudian kurangnya mata kuliah yang mendukung, yaitu soft skill dan critical thinking. Kemudian mata kuliah tidak lintas disiplin, artinya hanya terpaku pada kuliah tertentu saja. Kemudian materi kuliah tidak adaptif terhadap perkembangan pekerjaan, kadang dosen tidak melakukan riset di lapangan seperti apa, sehingga tidak terjadi match seperti itu. Kemudian kualitas SOP kurikulum yang belum optimal. Kemudian terkait dengan metode pengajaran, ini masih sedikitnya studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek nyata. Kemudian metode pembelajaran masih belum dua arah, artinya hanya dosen yang mendominasi. Kita kurang mendengar partisipasi mahasiswa. Kemudian kurangnya variasi metode pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada kurangnya kolaborasi dengan praktisi yang ada di dunia kerja. Kemudian kaitannya dengan milieu atau lingkungan. Di sini regulasi pendidikan yang kurang fleksibel, kemudian belum optimalnya kemitraan kampus dan industri, kemudian evaluasi kurikulum tidak melibatkan stakeholder, kemudian evaluasi hanya pada akreditasi saja, bukan pada outcome kelulusan yang diinginkan. Di sini terjadi kurangnya relevansi kurikulum di perkuliahan dengan dunia kerja. Kemudian gagasannya. Kemudian untuk gagasannya, yang pertama Yang atas tadi Bapak, kompetensi dosen dan yang atas, oh ya, peningkatan kompetensi dosen ya. Ya, peningkatan kompetensi dosen UIN, salah 3 dalam implementasi
kurikulum berbasis dunia kerja. Kemudian yang pertama, dilakukan penguatan kompetensi dosen dan staf pengajar. Langkah-langkahnya adalah mengikut sertakan dosen untuk magang di dunia industri atau lapangan kerja yang sesuai selama dalam jangka waktu tertentu. Kemudian mengadakan workshop kurikulum berbasis dunia kerja atau industri. Kemudian karena kurikulum ini berkembang, maka dilakukan pembaruan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja. Langkah-langkahnya dilakukan studi dan survei ke industri untuk menyusun kurikulum berdasarkan hasil survei alumni dan stakeholder. Kemudian membuat forum diskusi rutin antara alumni, stakeholder, dan asosiasi profesi yang menaungi pekerjaan tersebut. Kemudian mengkolaborasikan antara soft skill dan critical thinking dengan menambahkannya dalam modul pembelajaran. Oke, kegiatan yang ketiga. Kemudian membuat kegiatan kolaboratif dengan dunia kerja, salah satunya adalah dunia kerja, misalnya ada proyek industri, di sini mahasiswa diminta untuk mengerjakan. Kemudian lakukan penjadwalan rutin, praktisi atau profesional dari dunia kerja secara berkala untuk mengajar atau membagi pengalaman. Kemudian yang kedua untuk melihat praktik kerja langsung. Kemudian yang keempat, memperbaiki sistem evaluasi dan monitoring. Ini langkah-langkahnya adalah mengevaluasi kurikulum tahunan dengan melibatkan dunia industri, kemudian pengukuran outcome lulusan, luas jaringan kemitraan eksternal, misalnya kalau di kampus itu ada MBKM. Nah, dalam hal ini kita melaksanakan MOU dengan dinas terkait. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan nanti bisa saya review di akhir. Oke, terima kasih. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Arfianto. Ya. Mohon izin untuk share screen. Ya, sudah terlihat. GG. Perkenalkan, nama saya Arfianto. Untuk saat ini saya menjabat sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kutoarjo. Langsung saja untuk identifikasi atau analisis isu yang APKL. Yang pertama, rendahnya tingkat literasi keagamaan di kalangan remaja muslim. Untuk yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi pernikahan. Untuk yang ketiga, kurangnya digitalisasi pengarsipan data akte nikah. Untuk yang keempat, kurangnya sosialisasi tentang pemahaman daftar nikah secara online melalui SIMKA. Untuk yang kelima, kurangnya pemahaman tentang mahar nikah sebagai masalah prioritas dan pembinaan pranikah. Dari kelima isu di atas, untuk ranking peringkat yang pertama yaitu kurangnya digitalisasi pengarsipan data kurangnya pemahaman tentang mahar nikah sebagai masalah prioritas dan pembinaan pranikah. Untuk selanjutnya, identifikasi atau analisis isu USG. Untuk USG yang pertama, kurangnya digitalisasi pengarsipan data akte nikah. Untuk yang kedua, kurangnya pemahaman tentang mahar nikah sebagai masalah prioritas dalam pembinaan pranikah. Untuk yang ketiga, kurangnya sosialisasi tentang pemahaman daftar nikah secara online melalui SIMKA. Kesimpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG, maka core isu utama yang perlu diselesaikan yaitu kurangnya pemahaman tentang mahar nikah sebagai masalah prioritas dalam pembinaan pranikah. Untuk selanjutnya tentang analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram Fishbone. Di sini saya perjelas lagi atau perinci lagi untuk diagram Fishbone-nya. Tapi saya akan menjelaskan yang diagramnya. Untuk yang main, kurangnya SDM KUA yang kurang aktif. Untuk yang kedua, cacing tidak paham dasar agama. Kemudian untuk yang ketiga, orang tua tidak dilibatkan. Untuk yang material, yang pertama kurang pembahasan hikmah mahar. Untuk yang kedua, materi mahar kurang lengkap. Untuk yang metode, ini yang pertama tidak kreatif dan partisipatif. Kemudian minim interaksi. Untuk yang environment, ini tekanan sosial terhadap nominal. Yang kedua, orang tua yang pasif. Kemudian budaya simbolik mahar.
Di sini di bawahnya sudah saya perjelas lagi, Bu. Untuk yang kemudian gagasan kegiatan, yang pertama integrasi materi mahal. Karena tadi di sini untuk masalah utamanya dari KUA saya yaitu kurangnya pemahaman tentang mahar nikah sebagai masalah prioritas dalam pembinaan pranikah. Kemudian untuk gagasan kegiatannya, pertama integrasi materi mahar dalam modul bimbingan pranikah. Untuk langkah-langkahnya yang pertama membentuk tim revisi dari unsur KUA, penyuluh agama, akademisi, dan tokoh agama. Kemudian untuk langkah kedua mengidentifikasi kekurangan materi mahar pada modul lama. Kemudian untuk langkah ketiga menyusun konten baru mencakup hukum, hikmah, jenis mahar, dan contoh penerapan dalam konteks lokal. Untuk langkah yang keempat, melakukan uji coba modul pada 1 sampai 2 angkatan bimbingan. Kemudian langkah terakhir, tentang finalisasi dan distribusi modul ke seluruh KUA dan peserta bimbingan. Untuk yang kedua, gagasan kegiatan tentang edukasi digital dan media sosial. Langkah-langkahnya pertama, membuat konsep konten, topik ringan seperti apa itu mahar, mahar bukan beban, dan seterusnya. Untuk yang kedua, melibatkan tim kreatif atau media untuk desain grafis dan produksi video pendek berdurasi 1 sampai 3 menit. Kemudian mengunggah di media sosial resmi KUA dan kanal dakwah digital dengan membagikan tautan dan file kepada Catin saat mendaftar bimbingan. Kemudian untuk memonitor interaksi masyarakat terhadap konten, komentar, likes, dan share. Untuk gagasan yang ketiga, yaitu pelatihan penyuluh dan penghulu tentang komunikasi materi mahar. Untuk langkah-langkahnya, pertama mengadakan pelatihan internal di KUA dengan menghadirkan narasumber ahli fikih munakahat. Kemudian memberikan materi pelatihan tentang teknik komunikasi yang empatik, moderat, dan relevan. Kemudian melatih menggunakan media bantu seperti slide, video, simulasi dalam menyampaikan materi mahar. Kemudian simulasi langsung antar peserta pelatihan untuk menyampaikan materi secara interaktif. Kemudian evaluasi dan sertifikasi penyuluh yang telah mengikuti pelatihan. Untuk gagasan yang keempat, simulasi diskusi mahar dalam kelas bimbingan pranikah. Langkah-langkahnya yang pertama, jadwalkan sesi simulasi pada hari kedua atau ketiga pelatihan. Kemudian membagi peserta ke dalam kelompok pasangan dan memberi studi kasus. Kemudian memandu simulasi diskusi antara calon suami istri terkait pemilihan mahar. Kemudian memberikan umpan balik dari penyuluh dan diskusi terbuka yang telah menyimpulkan prinsip syar'i dan sosial tentang mahar berdasarkan hasil simulasi. Untuk gagasan yang terakhir, yaitu kampanye literasi mahar syar'i nikah berkah. Untuk langkah-langkahnya pertama menentukan tema dan desain kampanye untuk media online dan offline. Kemudian mencetak banner atau poster dan membuat hashtag khusus di media sosial. Kemudian mengadakan seminar mini, talk show, atau podcast di lingkungan masjid, kampus, atau komunitas, melibatkan tokoh agama dan influencer muslim untuk menyuarakan pesan kampanye. Kemudian untuk langkah terakhir tentang evaluasi dampak kampanye melalui survei kecil dan tanggapan publik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Pak Arfianto, yang atas tadi apa Pak? Coba yang gagasan tadi. Oh, Yang udah. Nggih, jadi ini Iya. belum ada judul secara keseluruhan, nggih. udah Nggih, ada, Bu. Udah apa? ada judul secara keseluruhan. Judulnya yaitu kurangnya pemahaman tentang Enggak, mahar nikah yang di kegiatan. yang kegiatan. Sebentar, sebentar. Bawah lagi, bawah lagi. Oh, belum ada. Oh, nggih langsung nggih. Nggih, nanti saya sampaikan. Iya, Atau ini mumpung Pak Arfianto nggih masih di sini saya review sebentar nggih, Pak. Nanti iya, saya iya. kembali ke yang pertama. Ini kan biasanya kalau dari fishbone diagram itu kan nanti muncul penyelesaian masalah kurangnya pemahaman tadi ya. Namun yang ditawarkan Pak Iya. Arfianto itu kan masih satu kegiatan terpisah kalau menurut saya. Nah, nanti biar satu kegiatan itu terintegrasi, ya, saya bisa memberikan saran Pak nanti untuk penyelesaian sekaligus bisa menjadi judul rancangan aktualisasi itu tentang ini peningkatan literasi digital mahar nikah bagi calon pengantin. Nah, nanti kan dimulai dari integrasi modul bimbingan, kemudian tadi ada macam-macam itu Pak. Nanti tahapan-tahapannya nanti bisa disesuaikan. Itu nggih Pak. Jadi saya memberikan rangkuman judul dari ke berapa ya? Ada 6 atau 5 kegiatan tadi ya Pak ya. Iya, 5, Ibu. Iya, iya. Jadi nanti 5 kegiatan itu nanti dirangkum dalam satu kegiatan. Itu kan tadi ada bimbing apa membuat modul terintegrasi mahar, kemudian ada kampanye, ada pembuatan di medsos tadi ya Pak ya. Nah, jadi Iya, iya. saya berikan tentang peningkatan literasi digital Nikah. tentang mahar nikah bagi calon pengantin. Ya, Nggih. Bu.
Oke. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini angkatan satu nggih secara umum ya sudah cukup baik nggih. Hanya ada beberapa catatan dari saya. Tadi untuk yang pertama tadi Pak Abdul Ghaffur ya, itu tadi penyebabnya di Fishbone itu ini masih satu nggih, nanti bisa disesuaikan. Kemudian tadi tentang bimbingan menggunakan penyusunan website ya Pak ya. Kalau boleh saya memberikan saran untuk Pak Abdul Ya. Ghaffur tadi langsung eh, langsung penyusunan gini Pak, bimbingan atau penyusunan website ya untuk melakukan bimbingan gitu ya. Nah, tapi Pak ini kalau menyusun website, nah nanti terkendala dana atau anggaran atau tidak nanti juga mau dikonsultasikan dengan mentor, nggih. Tadi yang dipilih adalah blog kalau tidak salah, nggih cukup Oh iya. bagus. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya, nggih tadi di beberapa isu atau masalah itu muncul kata-kata digitalisasi. Ya, jadi mohon nanti digitalisasi itu adalah bukan sebuah masalah, tapi sebuah penyelesaian, Bapak Ibu. Ya, tadi ada beberapa itu mohon nanti untuk yang di APKL ataupun di USG isu itu yang ada tulisan digitalisasi mohon nanti disesuaikan ya. Misalkan tadi yang ada digitalisasi tadi yang Pak Adinda tadi ya. Jadi kurangnya digitalisasi bahan masalah. Jadi itu adalah karena arsip ya, itu ya belum adanya pengelolaan arsip. Nah, itu nggih. Judulnya itu bisa karena tadi yang Pak Adinda Yuwana ini kan ada pengelolaannya ada arsip digital dan non digital. Jadi jangan pilih judul digitalisasi, tapi cukup pengelolaan arsip digital dan atau optimalisasi pengelolaan arsip digital dan non digital. Itu untuk yang Pak Adinda. Kemudian untuk Pak Adib. Nah, Pak Adib tadi juga one day service-nya itu sudah muncul eh, di isu ya, di masalah ya. Harusnya one day service itu adalah judul atau penyelesaiannya. Ya, jadi nanti yang Pak Adib itu untuk yang di isu yang muncul ya belum terwujudnya eh, eh, belum terwujudnya pelayanan prima untuk pendaftaran nikah dan pembinaan calon pengantin ya, sehingga nanti penyelesaiannya dengan one day service itu nggih itu. Kemudian Bu Aisyah tadi ini tadi kan judulnya masih untuk digitalisasi penyusunan buklet ya. Jadi untuk judulnya kan hanya menyusun buklet, tapi di tahapan-tahapan kegiatan itu sudah sampai sosialisasi. Nah, ini nanti mohon disesuaikan apakah hanya menyusun buklet. Kalau menyusun buklet ya hanya penyusunan buklet, tapi kalau sudah sampai ke sosialisasi ya nanti mohon bisa disesuaikan untuk judulnya. Kemudian untuk Pak Alvin ya tadi penyebabnya juga baru satu, nanti bisa ditambahkan. Kemudian di beberapa tadi untuk fishbone diagram itu penyebab krusialnya kan tadi belum diberi tanda ya. Nanti mohon bisa ditambahkan diberi tanda atau diberi lingkaran. Oke, untuk Pak Alvin tadi eh, apa Pak Alvin tadi untuk dosen tadi ya dosen ilmu hukum kalau tidak salah itu kok itu gagasannya itu masih penyelesaian setiap masalah gitu ya Pak ya. Jadi belum sebuah rangkaian kegiatan yang runtut. Kalau saya boleh memberikan saran, ya, itu dari 5 gagasan itu nanti bisa diambil satu. Kemudian untuk apa namanya isu yang diangkat itu kok tentang kelulusan ya. Jadi Bapak Ibu ini semuanya, nggih, monggo nanti untuk core isu itu pastikan bahwa penyelesaiannya itu nanti waktunya cukup dengan saat habituasi, yaitu kurang lebih 1 bulan atau 4 minggu. Nah, untuk Pak Alvin tadi kan kalau tentang kelulusan mahasiswa kan di waktu 1 bulan itu apakah nanti bisa terlihat dampak atau efeknya? Ya, jadi tadi Pak Alvin untuk yang kelulusan itu malah saya bisa memberikan saran tadi yang tentang karya tulis ya. Nah, karya tulis nanti untuk menjadi core isunya. Kemudian penyelesaiannya yang bagus adalah tadi ada klinik dan bootcamp tentang penyusunan karya tulis. Itu untuk Pak Alvin. Kemudian untuk Pak Angga tadi kurangnya metode pembelajaran ya. Jadi kalau metode pembelajaran tapi ini
untuk apa namanya gagasan idenya media, Pak, media interaktif ya. Kalau metode pembelajaran itu ya, kalau metode itu ada ceramah, diskusi gitu ya, atau metode yang interaktif menggunakan kalau seperti menggunakan kuisis dan sebagainya lebih ke media interaktif ya. Jadi nanti kurang kalau memang nanti gagasannya adalah pemanfaatan media, implementasi pembelajaran interaktif melalui media. Ya, nanti untuk isunya itu nanti juga tentang media, eh, kurangnya media yang interaktif seperti itu. Nggih. Tadi masih belum match antara core isu dengan gagasannya. Kemudian untuk Bu Ani, nggih, tadi kurangnya minat ya, kurangnya minat ini tadi adalah pemanfaatan media Canva. Nah, media Canva ini tadi kalau dilihat dari gagasannya itu media Canva selain sebagai proses pembelajaran juga sebagai tugas bagi anak ya. Jadi anak-anak atau murid itu bisa juga nanti menggunakan Canva ya. Jadi sekaligus tidak hanya membuat media di Canva tapi saat di project atau tugasnya juga anak nanti dilatih ya, untuk menggunakan Canva. Jadi saran yang bisa saya berikan ya nanti pemanfaatan media interaktif melalui Canva untuk meningkatkan minat siswa tadi ya pada pembelajaran PKN. Kemudian Pak Aprilian tadi kurang optimalnya paduan suara, nggih. Nah, ini untuk paduan suara nanti bisa saya memberikan judulnya optimalisasi atau peningkatan keterampilan. Nah, untuk paduan suara ini hanya tim paduan suara atau nanti mau dijadikan ekstrakurikuler, Pak. Nah, ini nanti Sama eh, ekstra. ya, nanti mohon bisa dikonsultasikan dengan mentor, nggih. Nah, karena tadi untuk step-stepnya sudah bagus, hanya nanti kalau step-stepnya itu kan tadi lebih sudah ada apa ya lomba dan sebagainya, nggih. Kalau step-stepnya saya lihat itu bisa jadikan sebuah ekstrakurikuler ya, tidak hanya tim. Nah, monggo nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk Pak Dimas tadi yang dosen studi Islam itu kan tadi kurangnya relevansi kurikulum. Kalau saya boleh memberikan saran nanti untuk gagasannya ya. Tadi kan peningkatan kompetensi dosen ya. Kalau peningkatan kompetensi dosen itu apakah dampaknya bisa diukur selama 1 bulan saat habituasi? Nah itu juga semuanya nanti Bapak Ibu nggih, yang ada di forum ini bisa beberapa catatan untuk semuanya itu pastikan penyelesaiannya itu terlihat dampak atau efeknya dalam 1 bulan saat habituasi. Ya, jadi untuk Pak Dimas ini saya memberikan saran justru nanti untuk judul ataupun embrio rancangan aktualisasi yang sesuai dengan core isu adalah langsung tadi di pembaharuan kurikulum ya, pembaharuan kurikulum yang relevan, yang sesuai dengan dunia kerja. Nah, peningkatan dosen itu adalah sebagai salah satu kegiatan yang pertama tadi ya. Nah, peningkatan dosen ini atau kompetensi jangan dilakukan pelatihan Bapak Ibu, karena pelatihan itu membutuhkan apa? Dana dan anggaran. Bapak Ibu sebagai CPNS ya, itu juga harus melihat ke arah sana, apakah mampu nanti atau terbebani atau tidak. Jadi kalau saran saya untuk peningkatan kompetensi ya ada sosialisasi, berbagi informasi atau dengan tutor sebaya. Nah, kemudian Pak Arfianto nggih, tadi kurangnya pemahaman tadi sudah nih saya berikan saran-saran. Jadi itu Bapak Ibu beberapa catatan yang umum nggih, ini bagi semuanya baik di kelompok satu ada dari kelompok dua, pastikan penyelesaiannya itu atau gagasan kegiatan itu terlihat dampak atau efeknya saat habituasi yaitu waktunya 1 bulan. Kemudian untuk nanti nggih karena tugas ini bisa menjadi embrio rancangan aktualisasi karena walaupun nanti ada yang berganti ide ya. Jadi yang jelas lembar kerja ini ada tugas individu ini nanti menjadi embrio saat Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi. Pastikan juga untuk minimal kegiatannya adalah 5 kegiatan Bapak Ibu. Kemudian nanti di satu kegiatan itu minimal ada 3 tahap atau langkah-langkah. Ya, ini untuk semuanya. Nggih, tadi saya pesan lagi untuk digitalisasi ya, yang di isunya itu masih muncul kata digitalisasi. Digitalisasi itu adalah sebuah penyelesaian. Nggih, mungkin itu yang ada di kelompok satu nggih, masing-masing monggo nanti catatannya
bisa ditulis sendiri-sendiri. Kalau LK ini sudah diupload di PLC, biarkan saja. Namun revisi ini nanti dicatat pribadi oleh Bapak Ibu, bisa nanti menjadi sebuah bahan untuk memulai rancangan aktualisasi atau nanti bahan untuk tugas-tugas di agenda berikutnya. Oke, baik. Kemudian kesempatan berikutnya saya berikan untuk kelompok 2, nggih. Monggo sesuai absen di kelompok 2 Bu Aulia Adi Handita bisa mempresentasikannya. Saya Bu, ya izin. Oh, ini Bapak atau Ibu ya? Bapak, Oh, pria. Ya, maaf ya Pak. Nanti saya panggil Ibu. Ya, monggo Pak Aulia. ya Bu, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan hasil dari lembaga kerja. eh, Saya Aulia Diandita, biasa dipanggil Handi, dari Guru Bahasa Arab di Satu Banyumas. Ada menemukan 5 core isu utama, yaitu pertama adalah kurangnya keterampilan siswa dalam bertanya, banyak siswa yang kurang mempunyai dasar pengetahuan bahasa Arab, kemudian siswa kurang disiplin dari segi pemakaian gadget atau HP, 4 kurangnya minat dalam mempelajari bahasa Arab, selain yang kelima adalah kecurangan yang terjadi saat mengerjakan ujian. Dari sini sebenarnya ada dua hal yang paling menjadi utama, yaitu yang nomor 2 dan yang nomor 4. Kemudian dari ini saya ambil 3 di USG. Banyak satu, yang pertama yaitu banyak siswa yang kurang mempunyai dasar pengetahuan bahasa Arab. Yang kedua, kecurangan yang terjadi saat mengerjakan ujian. Kemudian yang ketiga, ada kurangnya minat dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, sebenarnya nilainya sama, urgensinya sama antara yang nomor 1 dan nomor 3, tapi saya memilih yang menurut saya yang paling utama adalah minat dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, kemudian dalam Fishbone ada saya klasifikasikan ke beberapa hal. Yang pertama ada yang dari gurunya, kemudian dari siswanya. Dari guru udah mungkin kurang inovatif, kurang variasi dan lain sebagainya. Kemudian dari siswa ini adalah persepsi sulit karena melihat bahasa Arab adalah bahasa yang kompleks, kaidah dan lain sebagainya. Kemudian tidak melihat relevansi, kemudian pengalaman negatif di masa lampau atau di sebelumnya. Nah, dari metodenya mungkin bisa jadi bidang pengajarannya yang monoton, tidak interaktif, kurang praktek, terlalu terbatas. Kemudian evaluasi hanya fokus hafalan, komprehensif, dan lain sebagainya. Kemudian di mesinnya atau eh, ada fisik dan eksternalnya. Kemudian fisik mungkin di kelas kurangnya perangkat, literasi, apa namanya, kurangnya kondisi kelas yang mungkin kurang nyaman, atau penempatan jamnya yang eh, mungkin kurang pas ketika pembelajaran. Di eksternal adanya kurang dukungan keluarga, kemudian persepsi negatif masyarakat bahwa misal bahasa Arab berarti persepsinya adalah bahasa Arab, maka Quran ataupun harus bisa ini dan lain sebagainya. Persepsi agama yang terlalu kental. Kemudian dari material adalah terlalu menarik, terlalu kompleks atau kurang relevan. Media ajarnya mungkin keterbatasan visual, audio, atau hal yang lain. Nah, ide gagasan yang saya anggap adalah Arab Fun dan interaktif, meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa. Tujuannya adalah meningkatkan minat, motivasi, dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran bahasa Arab melalui metode yang menyenangkan, interaktif, dan relevan. Targetnya seluruh siswa yang mengikuti pelajaran bahasa Arab, durasinya berkelanjutan, dapat diintegrasikan dalam jam pelajaran atau sebagai ekstrakurikuler atau proyek khusus atau kelompok belajar. Nah, saya bagi menjadi 3. Pertama adalah pelatihan guru, yaitu persamaan persepsi, karena saya tidak mengajar sendiri, dalam arti kan ada guru yang lain juga. Nah, itu. Nah, pertama adalah pelatihan guru professional development, itu langkahnya metodenya pembelajaran bahasa Arab interaktif dan berbasis teknologi. Nah, ini
Nah, nanti materinya ada penggunaan project, berbasis offline, platform, atau dan lain sebagainya. Nah, outputnya yang meningkatkan kompetensi guru dalam kelas yang menarik. Yang misal nanti menggandeng eh, aplikasi khusus bahasa Arab yang lebih mumpuni. Nah, berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi inovatif inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, nanti ada berbagai pengalaman ini yang misal kita komunikasikan di sharing-sharing antar guru seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran bahasa Arab berbasis pengalaman, fokus pada metode dan manusianya atau siswanya. Nah, pertama adalah ada pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran interaktif. Bahkan bahasa Arab kan ada mungkin ada hari bahasa Arab sedunia. Nah, mungkin kita akan mengadakan lomba atau pidato, menulis, kaligrafi, menyanyi lagu Arab dan lain sebagainya. Kemudian ada interaksi game atau simulasi dalam kelas, ada mengintegrasikan permainan secara edukatif, mungkin tebak kata, role playing dan lain sebagainya. Kemudian ada Arabic storytelling atau movie club. Jadi kita akan menonton kartun atau film berbahasa Arab, jadi itu akan menambahkan apa ya, minat dan kecintaan terhadap bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah pendekatan relevansi dan kontekstual. Nah, bahasa Arab di sekitarku, Arabic among us. Nah, itu kita mengajak siswa untuk mengidentifikasi atau kata-kata dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan kita kan banyak serapan sekali dalam bahasa Arab. Nah, ini eh, siswa itu bisa mengidentifikasi mana sih yang serapan dan mana yang tidak dalam bahasa Arab seperti atau kata yang sama atau mungkin teksnya sama ataupun eh, latinnya sama. Kemudian My Arabic Portfolio atau jurnal. Nah, siswa membuat portofolio atau jurnal pribadi yang berisi koleksi kosakata baru, kalimat favorit, atau hasil tugas, dan lain sebagainya. Jadi, eh, setiap kita berbasis PJA, pembelajaran berbasis project, nah atau itu nanti kita akan kumpulkan apa namanya hasil karya tersebut untuk sebagai My Arabic Portfolio. Kemudian selanjutnya adalah modul 3, lingkungan dan sarana. Nah, gagasannya yang ini adalah optimalisasi lingkungan belajar. Misal kita membuat pojok bahasa Arab atau di kelas ataupun di perpustakaan, menyediakan sudut khusus pakai poster bahasa Arab atau kamus atau hal-hal yang lain yang itu mendukung sering melihat tentang Arab seperti jadi minatnya akan semakin baik. Kemudian manfaat teknologi dan akses internet. Kemudian, nah ini bisa menjadikan orang akses internet tersebut bisa mengakses digital ataupun hal-hal yang lain tentang bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada keterlibatan komunitas. Nah, sosialisasi pentingnya bahasa Arab kepada orang tua bahwa kita harus mensosialisasikan bahwa bahasa Arab itu tidak hanya tentang religiusitas atau tentang keislaman, tetapi ada hal lain sebagai alat komunikasi, berita, dan lain sebagainya yang itu sangat memungkinkan bahkan untuk sampai ke dunia kerja juga bisa ke arah sana. Jadi pentingnya untuk mengubah persepsi dukungan dari orang tua bahwa bahasa Arab tidak hanya tentang belajar religiusitas agama. Kemudian mengundang penutur asli. Nah, kita misal saya di Banyumas atau di Purwokerto ada mahasiswa asing, nanti kita bisa mengundang untuk berbagi ataupun sharing tentang budaya, kemudian sharing tentang bahasa. Ya, jadi eh, apa namanya? Ada yang namanya pertukaran budaya yang ada untuk meningkatkan minat ataupun motivasi anak dalam belajar bahasa Arab. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Nanti ada beberapa catatan ya. Nanti saya review di akhir. Baik, terima kasih. Berikutnya, monggo Pak Bayu, nggih. Pak Bayu Nggih, Bu. Adi Nugroho. Ya, terima kasih Bu. Sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah Pak. Baik. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Di sini saya Bayu Aji Nugroho dari Penghulu Ahli Pertama di KUA Kecamatan Jepara.
Ada beberapa core isu yang saya pilih, yaitu yang pertama, kurangnya inovasi digital KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan layanan apa saja yang dimiliki KUA. Yang ketiga, kurangnya aktivitas dan informasi pelayanan di akun media sosial resmi KUA. Yang keempat, tuntunan sosial dan budaya masyarakat yang tidak sejalan dengan regulasi KUA. Yang kelima, minimnya edukasi pranikah dan kurangnya layanan konseling pasca nikah dari KUA. Nah, dari core isu tersebut, saya mengidentifikasinya tiga USG yang saya pilih. Untuk urutan pertama, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan layanan apa saja yang dimiliki KUA. Untuk urutan kedua, yaitu minimnya edukasi pranikah dan kurangnya layanan konseling pasca nikah dari KUA. Untuk urutan ketiga, yaitu kurangnya aktivitas dan informasi pelayanan di akun media sosial resmi KUA. Kenapa yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan layanan apa sih yang dimiliki KUA? Karena dari hal-hal tersebut akhirnya KUA fungsinya tidak jalan semestinya gitu. Nah, untuk diagram fishbone-nya penyebabnya apa saja? Kalau dari sumber daya manusianya itu yang saya merahin ya, yang paling pokok itu tidak semua petugas aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi masih ada beberapa pegawai yang pasif gitu. Untuk materialnya, akun media sosial yang kurang aktif dan kurang menarik yang menyebabkan KUA tidak terlihat fungsinya gitu. Untuk metodenya, yang paling saya garis bawahi adalah minimnya kolaborasi dengan tokoh masyarakat, sekolah, atau lembaga desa. Jadi jarang KUA menggaitkan lembaga-lembaga lain. Untuk lingkungannya, yaitu untuk lingkungan yang saya garis bawahi adalah dari masyarakatnya sendiri menganggap bahwa KUA hanya pada urusan nikah. Bahkan pada urusan nikah, mereka ke KUA cuman ke bagian pas mau nikah. Untuk urusan bimbing, urusan pas konseling pasca nikah, mereka tidak tahu kalau di KUA itu memiliki layanan tersebut. Dan akhirnya membuat masyarakat itu abai terhadap layanan lain seperti wakaf, terus SKT masjid dan lain sebagainya. Itu untuk yang saya garis bawahi. Untuk gagasannya, untuk gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram fishbone adalah meningkatkan kolaborasi secara aktif antara KUA dengan lembaga yang lain ke masyarakat, serta aktif memberikan informasi melalui akun media sosial KUA dengan menarik dan edukatif secara rutin. Terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan gaya komunikasi pegawai agar sosialisasi tidak terkesan kaku dan terlalu formal. Dan langkah-langkah yang bisa diambil yaitu eh, membuat pelatihan komunikasi untuk pegawai KUA. Bisa bisa lingkup kecil, misal di KUA bikin rapat kecil rutin 2 minggu sekali atau sebagainya, membuat pelatihan untuk public speakingnya. Yang kedua, bisa membuat paduan gaya bahasa pelayanan KUA. Jadi ketika ada problem apa di masyarakat, pegawai itu bisa kompak jawabannya. Jadi tidak beda antara satu pegawai dengan pegawai lainnya yang malah bisa bikin masyarakat itu bingung gitu. Yang kedua itu meningkatkan dan mengaktifkan konten edukatif dan informatif melalui media sosial. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu membuat jadwal rutin, posting, dan konsisten. Jadi dibuatkan jadwal secara rutin. Yang kedua, menyajikan konten digital yang menjelaskan fungsinya, fungsi KUA dengan gaya bahasa sederhana dan mengikuti selera zaman. Karena di KUA aku sendiri untuk akun media sosialnya masih dibilang tidak aktif atau untuk uploadnya cuman ketika mut-mutan saja gitu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara KUA dengan lembaga lain seperti pemerintah, desa, sekolah, dan puskesmas dengan
ambil dengan cara mengambil langkah itu mengidentifikasi lembaga yang relevan, misal puskesmas untuk kesehatan, sekolah untuk pendidikan pranika atau pengetahuan tentang reproduksi dan lain sebagainya, ke desa-desa untuk masyarakat secara umumnya atau ke masjid-masjid gitu. Yang keempat, gagasan yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan gaya konsep sosialisasi yang lebih menyentuh akar masyarakat dan tidak terkesan kaku. Untuk langkah-langkahnya itu untuk sistem sosialisasinya bisa dibuatkan kegiatan edukatif yang menarik berbasis masalah nyata. Jadi sosialisasinya itu mengambil bagian-bagian yang sering terjadi di masyarakat gitu. Lalu membuat tema kegiatan yang relevan dan kekinian dan menyediakan konsultasi gratis dan booth informasi supaya fungsi dan layanan KUA itu benar-benar diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, meningkatkan literasi hukum dan administrasi pada masyarakat. Dan tentunya dari masyarakat sendiri harus melek, tidak boleh abai terhadap fungsi KUA. Jadi bisa menggunakan langkah-langkah itu melibatkan penyuluh agama dan tokoh lokal. Karena kalau masyarakat sendiri biasanya lebih percaya terhadap tokoh-tokoh lokal yang ada di masyarakat. Nah, itu kita bisa meningkatkan literasi masyarakat melalui mereka atau bisa sosialisasi rutin ke komunitas masyarakat yang strategis. Jadi kemungkinan besar di masyarakat itu pasti ada komunitas yang strategis yang yang biasanya dipercaya dan diikuti masyarakat. Nah, itu kita bisa masukin ke sana-sana gitu. Cukup deh Pak Bayu. Ini Yeah. banyak yang bisa saya tangkap. Ini catatan-catatan nanti akan saya berikan di Ya. akhir. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bu Dokter Rahma Purnamasari. Gitu kan? Ya, Baik, izin untuk share screen. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Purnamasari. Saya satkernya di FKU Wali Songo Semarang. Jadi untuk identifikasi atau analisis isu, saya menemukan beberapa isu utama di FKU Wali Songo, yaitu yang berkaitan dengan praktikum KKD atau praktikum kompetensi klinis dasar untuk mahasiswa di FKU Wali Songo Semarang. Jadi yang pertama itu belum tersedianya SOP praktikum KKD untuk mahasiswa FK. Yang kedua, belum tersedianya media edukasi visual untuk alur praktikum dan keamanan mahasiswa serta dosen pengampu saat praktikum KKD. Jadi yang dimaksud di sini adalah alur keamanan, misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian tidak diinginkan atau ada kecelakaan pada saat praktikum, itu belum ada alur untuk evakuasinya. Kemudian yang ketiga, belum tersedianya media untuk persamaan persepsi bagi dosen dan pengampu KKD. Yang keempat, belum tersedianya glosarium istilah medis untuk mahasiswa baru. Dan yang kelima, belum tersedianya sistem pengumpulan nilai dan timbal balik mahasiswa yang efisien dan terstruktur. Bu, sebelum lanjut, ini kan peringkat satunya ada 2, peringkat 3-nya ada 2. Nanti walaupun nilainya sama, nanti tetap ada prioritas gitu, sehingga masing-masing ranking itu hanya 1 isu saja. Gitu, Oh iya, baik. Baik, nanti saya monggo perbaiki. dilanjutkan dengan USG. Kemudian disaring lagi identifikasi masalahnya menggunakan metode USG. Saya dapatkan ada 3 teratas untuk problem yang maaf masih ada suara yang bocor nih. Ya. Yang pertama, belum tersedianya SOP praktikum keterampilan KKD. Kemudian yang kedua, belum tersedianya media edukasi visual untuk alur praktikum dan keamanan. Dan yang ketiga, belum tersedianya media untuk persamaan persepsi bagi dosen pengampu KKD. Nah, dari sistem rankingan USG, saya mengambil yang paling urgent atau yang paling butuh untuk diberikan solusinya, itu adalah problem yang ketiga, yaitu belum tersedianya media untuk persamaan persepsi bagi dosen pengampu KKD. Menggunakan analisis
Fishbone untuk mencari penyebab core issue, saya mendapatkan beberapa problem bagian di main-nya atau di human-nya. Oke, pripun? Penyebab itu ya, penyebab. Ya, penyebabnya. Penyebab problemnya bagian di main-nya. Yang pertama, belum ada pelatihan khusus bagi dosen pengampu dan laboran KKD yang terstandar karena memang kami FK baru, jadi belum ada pelatihan-pelatihan yang diikuti. Kemudian juga belum adanya atau belum terbentuknya tim yang bertanggung jawab untuk persamaan persepsi pada masing-masing praktikum KKD. Kemudian yang ketiga, saat ini para dosen masih fokus pada penyusunan RPS dan bahan ajar untuk semester 1 karena praktikum KKD ini akan dimulai di semester 2. Kemudian dari segi materialnya, belum tersedia video tutorial KKD yang sesuai standar. Kemudian untuk alat dan bahan praktikum KKD ini belum lengkap sesuai standar yang ditentukan. Kemudian dari metodenya, penyebabnya ditemukan bahwa kegiatan praktikum KKD ini belum terstruktur dengan sistem yang mantap. Artinya belum ada SOP atau belum ada tahapan-tahapan sistem untuk persamaan persepsi di masing-masing praktikum sebelum memulai praktikum. Nah, dari environment-nya atau dari lingkungan kerja di tempat kami, yaitu budaya lingkungan kerja di universitas yang dirasa belum terbiasa dengan sistem kerja cepat, tepat, dan holistik, sebagaimana kebiasaan di Fakultas Kedokteran. Kemudian, selain itu juga regulasi di tingkat universitas itu yang belum sepenuhnya mendorong percepatan proses persamaan persepsi, karena memang kami fakultas baru, untuk sistem perkuliahannya itu juga sangat berbeda dengan sistem perkuliahan di tempat lain, karena kami kan juga menggunakan modul, jadi tidak ada sistem perkuliahan yang dosen mengajar kepada mahasiswanya seperti di kelas-kelas reguler seperti biasa gitu. Nah, dari penyebab-penyebab masalah yang tadi sudah dirumuskan dengan metode Fishbone, itu kami mendapatkan beberapa gagasan atau ide penyelesaian masalah, di antaranya yaitu yang pertama menginisiasi workshop berkala bagi dosen dan laboran KKD dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalnya mengajukan workshop khusus untuk KKD dan laboran serta dosen penanggung jawab KKD. Karena untuk laboran KKD dan dosen penanggung jawabnya itu harus ada sertifikasinya. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal yang sistematis untuk koordinasi dan persamaan persepsi KKD di setiap semester. Jadi bisa dilakukan di akhir semester untuk praktikum semester berikutnya atau di awal semester sebelum memulai pembelajaran di semester baru. Kemudian bisa menginisiasi penyusunan SOP yang melibatkan semua dosen terkait yang bertanggung jawab pada setiap KKD. Kemudian yang kedua, gagasan kegiatan yang kedua membentuk tim penjamin mutu internal dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membentuk tim kecil dari dosen-dosen yang berkaitan dengan masing-masing praktikum KKD, menginisiasi pembuatan rubrik yang bertujuan untuk mengawasi keseragaman persepsi dan menjadi rujukan jika terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan cara-cara praktikumnya. Kemudian yang ketiga, membentuk platform kolaborasi digital. Jadi yang pertama bisa dilakukan dengan menginisiasi pembuatan video tutorial praktikum KKD yang sudah sesuai standar. Kemudian menginisiasi percepatan kelengkapan alat dan bahan praktikum. Menginisiasi penggunaan media digital yang mudah diakses oleh dosen pengampu, laboran, dan mahasiswa. Seperti misalnya yang mudah dipakai Google Drive atau Moodle untuk menyimpan dokumen bersama. Kemudian yang langkah keempat yaitu menginisiasi pembuatan pedoman atau SOP. Yang pertama harus mengidentifikasi dulu kebutuhan format SOP yang berdasarkan jenis kegiatan praktikum KKD. Kemudian bisa dengan mencari dan mengakses contoh SOP dari laboratorium praktikum KKD dari FK universitas lain yang sudah terlebih dahulu berdiri. Kemudian menganalisis struktur dan isi dokumen contoh SOP yang sudah didapatkan untuk menentukan
elemen yang relevan dan sesuai dengan FK UIN Wali Songo agar dapat diadaptasi sesuai kebutuhan di laboratorium KKD FK UIN Wali Songo. Kemudian mengadaptasi struktur dan konten sesuai kebutuhan laboratorium KKD di FK UIN Wali Songo. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menyusun jadwal berkala untuk evaluasi dan refleksi terbuka. Dapat didahului dengan membuat timeline progres tiap-tiap solusi yang diajukan, kemudian melakukan refleksi bersama untuk meninjau apakah persepsi sudah selaras, menggunakan data umpan balik dari mahasiswa untuk melihat apakah ada inkonsistensi dari pengajar masing-masing KKD atau dosen masing-masing KKD, kemudian memberikan pendampingan untuk dosen baru atau dosen yang masih inkonsisten yang dilakukan oleh dosen penanggung jawab masing-masing praktikum KKD. Kemudian menyusun perbaikan sistem atau SOP persamaan persepsi bagi dosen pengampu dan laboran yang sesuai dengan hasil monitor dan evaluasi berkala. Demikian, Ibu. Nggih, tadi Bu Rahma yang disampaikan, nggih nanti ada beberapa catatan, nggih nanti di akhir saya berikan review. Nggih, baik, terima kasih. Berikutnya saya beri kesempatan untuk Pak Vicky ya, Vicky Itu, Aziz. terima kasih. Nggih, Mohon silakan. izin share screen. Nggih, baik. Kelihatan gitu. Nggih, sudah. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Vicky Aziz, guru ahli pertama, guru Al-Quran Hadis di Min 3 Demak. Dari pengamatan saya di lingkungan Min 3 Demak, setidaknya ada 5 core issue yang saya temukan. Yang pertama, maraknya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kedua, kurangnya motivasi belajar siswa di dalam kelas. Yang ketiga, minimnya kesadaran kebersihan siswa di lingkungan Min 3 Demak. Yang keempat, kurangnya optimalisasi fungsi perpustakaan di Min 3 Demak. Dan yang terakhir, minimnya pembiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam interaksi formal di Min 3 Demak. Dari kelima ini, menurut analisis isu APKL, di sini peringkat yang pertama itu kurangnya optimalisasi fungsi perpustakaan di Min 3 Demak. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa dalam kelas. Kemudian yang ketiga, maraknya perundungan atau bullying. Nah, kemudian menurut analisis isu yang menggunakan USG, ini peringkat pertama masih tetap pada poin kurangnya optimalisasi fungsi perpustakaan di Min 3 Demak. Nah, dari temuan kelima core isu tersebut, maka dari peringkat 1 maka akan diangkat dan perlu diselesaikan core isunya, yaitu kurangnya optimalisasi fungsi perpustakaan di Min 3 Demak. Nah, kemudian dari temuan tersebut akan ada analisis isu menggunakan diagram Fishbone yang menggunakan metode 4M, yaitu yang pertama man, atau manusianya, yaitu tidak ada tenaga perpustakaan. Kemudian tidak ada struktur kepengurusan perpustakaan. Sedangkan dari materialnya, kurangnya buku bacaan di perpus, kemudian beberapa rak lemari buku rusak, dan yang terakhir ini tidak ada komputer khusus untuk perpustakaan. Kemudian dari metodenya ini kurangnya program literasi yang mendorong minat baca siswa, kemudian buku belum terdata dengan baik, kemudian pelabelan identitas buku belum sesuai kaidah pelabelan buku. Yang terakhir, environment atau lingkungan. Yang pertama, ruang perpus tidak tertata dengan baik, kemudian tempat perpus sempit karena berbagi dengan ruang UKS dan penyimpanan barang yang lainnya. Nah, dari analisis isu menggunakan diagram Fishbone tersebut, maka setidaknya ini gagasan kegiatan yang bisa diajukan. Yang pertama, mengajukan penataan ulang ruang perpustakaan sebagai program prioritas sekolah. Langkah-langkahnya ini pertama, koordinasi dengan kepala madrasah. Yang kedua, kerja bakti sama penataan ulang ruang perpustakaan.
Kemudian yang terakhir pendataan buku-buku perpustakaan. Mungkin Kemudian dilanjut, berdasarkan gagasan kegiatannya saja, Pak. oh ya, Nih. kegiatan kegiatan yang kedua berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak terkait untuk menambah buku bacaan yang relevan. Nah, ini mungkin bisa dibuatkan jadwal terkait perpustakaan keliling ke madrasah. Yang ketiga, pembentukan struktur pengelolaan perpustakaan. Yang keempat, mengadakan program literasi sekolah atau pembinaan minat baca siswa di sekolah. Oh, nggih. Berarti itu nggih Ya, untuk pembahasan nggih. iya. Cukup Pak Vicky Aziz nggih. Nggih, ini sudah ada beberapa catatan nanti saya review di akhir. Nggih, berikutnya kami beri kesempatan Pak Gozi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon izin share screen.